Johnny baru saja hendak menenangkan bibinya. Namun, saat tubuh mereka saling mendekat, tiba-tiba sebuah suara aneh kembali terdengar di dalam kepalanya. Johnny langsung membeku. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang telah menghabisi seluruh keluarganya ternyata berada tepat di hadapannya. Semuanya bermula sehari sebelumnya. Saat sedang bekerja, Johnny menerima telepon dari pihak kepolisian. Mereka mengabarkan bahwa kedua orang tuanya, adik laki-lakinya, dan adik perempuannya telah meninggal dunia. Kabar itu begitu mengejutkan, hingga pandangannya menjadi gelap, lalu ia pingsan seketika. Ketika akhirnya sadar di rumah sakit, Johnny melihat beberapa tulisan kecil melayang tepat di depan matanya. Ia segera bertanya kepada perawat, apakah perawat itu juga bisa melihatnya. Namun, sang perawat hanya terlihat bingung dan mengatakan bahwa tidak ada apapun di sana. Menurutnya, benturan di kepala yang dialami Johnny mungkin membuat penglihatannya terganggu. Ia menyarankan Johnny untuk banyak beristirahat agar segera pulih. Keesokan harinya, Johnny pulang ke rumah untuk membereskan barang-barang peninggalan kedua orang tuanya. Baru saja melangkah masuk, suara aneh itu kembali terdengar di dalam kepalanya. Johnny langsung menoleh ke segala arah dengan wajah penuh kepanikan. Apakah orang yang bertanggung jawab atas kematian keluarganya masih berada di rumah ini? Atau jangan-jangan orang itu sengaja kembali ke tempat kejadian? Semakin Johnny melangkah ke dalam rumah, suara itu terdengar semakin cepat. Rasanya seperti memberitahu bahwa ia sedang mendekati seseorang. Tanpa sadar, Johnny mundur beberapa langkah ke arah pintu. Anehnya, suara itu perlahan melemah. Begitu jaraknya mencapai sekitar 5 meter, suara tersebut langsung menghilang. Saat itulah Johnny mulai menyadari sesuatu. Suara itu selalu muncul ketika orang yang dicarinya berada dalam jarak sekitar 5 meter darinya. Namun, rumah itu tampak kosong. Tidak ada siapapun, dan tidak ada tempat yang cukup untuk bersembunyi. Lalu, mengapa suara itu terus berbunyi? Tak lama kemudian, rasa sakit yang tajam kembali menyerang kepalanya. Johnny pun mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah halusinasi akibat benturan di kepala. Ia memutuskan untuk mengabaikannya dan melanjutkan membereskan kamar orang tuanya. Semua perhiasan dan uang di kamar itu masih tersimpan rapi. Hanya satu benda yang hilang, yaitu gelang pusaka milik ibunya. Saat Johnny mulai mencarinya, suara aneh itu kembali terdengar. Pandangannya langsung tertuju pada lemari pakaian yang tertutup rapat. Entah mengapa, ia merasa seseorang sedang bersembunyi di dalamnya. Didorong rasa marah dan takut, Johnny mengambil sebuah gunting, lalu menusukkannya ke arah lemari. Namun, ketika pintunya dibuka, isi lemari itu ternyata benar-benar kosong. Di saat yang sama, terdengar ketukan dari pintu depan. Johnny membukanya dan melihat bibinya berdiri di sana. Melihat mata Johnny yang merah karena terlalu banyak menangis, sang bibi sejenak terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya. Dengan suara lirih, ia hanya berpesan agar Johnny tetap rajin belajar, supaya kedua orang tuanya bisa tenang. Melihat bibinya ikut menangis, Johnny tanpa sadar mendekat untuk menenangkannya. Namun, tepat saat mereka berada sangat dekat, suara aneh di kepalanya kembali berbunyi. Kali ini jauh lebih keras. Penunjuk jaraknya menunjukkan bahwa orang yang dicarinya berada hanya sekitar 0,1 meter darinya.